Ketika matahari terbenam di sebuah desa terpencil, Ayu melihat sosok ibunya yang telah meninggal berdiri di tepi sawah, tersenyum seolah mengajaknya pulang. Namun, langkah demi langkah yang ia ambil justru membuat jarak terasa semakin jauh dan bisikan asing mulai memanggil namanya. Apakah itu roh sang ibu atau sesuatu yang telah lama menunggu di balik cahaya terakhir hari itu? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Senja di desa Karanganom selalu terasa terlalu cepat. Langit memerah seperti luka terbuka, lalu perlahan menghitam, menelan suara-suara kehidupan. Ayu, anak 9 tahun, berjalan di pematang sawah dengan rantang kosong di tangan, baru saja mengantarkan makanan untuk kakeknya. Di tengah jalan setapak, ia berhenti. Ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di tepi sawah, berdiri seorang wanita berambut panjang, mengenakan kebaya lusuh warna krem. Wajahnya adalah wajah Ibu Ayu. Wajah yang selama ini hanya bisa ia lihat di foto yang disimpan nenek. Mata itu, senyum itu, semua sama persis seperti yang ia ingat sebelum ibunya meninggal 2 tahun lalu. "Ayu, pulang nak," ucapnya lembut, seolah tak pernah meninggalkan dunia ini. Mata Ayu berkaca-kaca. Rindu yang selama ini tertahan meledak begitu saja. Tanpa berpikir panjang, Ayu berlari kecil menghampiri ibunya. Namun anehnya, setiap kali ia menapak satu langkah, jarak di antara mereka bukannya berkurang, malah semakin jauh. Jarak justru bertambah. Sawah di antara mereka seperti memanjang, kabut tipis merayap di permukaan air, menutup pematang di belakang. Ibunya hanya menggeleng dengan keras, seolah memohon agar Ayu tidak maju lagi. Lalu, dari sela angin, suara lain menyelinap. "Ikut, ikut, ikut aku." Bisikan itu bukan suara ibunya. Nada suaranya berat, serak, seolah berasal dari sesuatu yang lama terkubur di lumpur. Suara itu datang dari segala arah. Langkah Ayu mulai goyah, ia mulai resah. Cahaya senja memudar cepat, seperti seseorang memadamkan dunia. Dalam keremangan itu, sosok ibunya perlahan mulai berubah. Senyum itu merekah terlampau lebar, memanjang hingga ke pipi. Tidak ada hidung, hanya lubang hitam menganga di tengah wajah, dan mulut yang memanjang hingga telinga. Kulit wajahnya merekah, retak, dan dari retakan itu merembes lumpur pekat bercampur darah hitam. Dari dalam lumpur itu, mata-mata kecil bergulir, berkedip serempak menatapnya. Sosoknya tinggi lebih dari 2 meter, tubuhnya bungkuk. Dialah Mbok Niah, makhluk penunggu desa. Kaki Ayu mendadak berat, seperti tertarik oleh sesuatu di tanah berlumpur. Ayu menunduk. Dari lumpur di pematang, tangan-tangan hitam berlendir merayap, melilit pergelangan kakinya. Jari-jarinya panjang, kuku-kukunya runcing, dan dinginnya menusuk tulang. Sosok di depan tertawa-tawa, serak bercampur suara serangga malam, seperti ribuan belalang yang merayap di telinga. "Kau sudah waktunya." Tepat saat tubuhnya mulai tertarik ke bawah, sebuah sentuhan hangat meraih pundaknya. Ayu menoleh. Di belakangnya berdiri sosok lain, ibunya yang asli. Pucat, rambutnya dipenuhi tanah, matanya merah penuh air. Ia menggeleng cepat, bibirnya gemetar. "Anak ini untuk sawah, untuk hidup kalian." Suara mengerikan bergema. Mbok Niah melangkah, kakinya menimbulkan suara plok dari lumpur basah. Tangannya terulur, arwah ibunya menatap Mbok Niah. "Bukan anakku yang kau ambil," suaranya tegas. Mbok Niah mendesis, "Dia hutang, darahnya milikku." Tanpa sepatah kata, ibu memeluknya erat. Dalam pelukan itu, Ayu merasakan tubuhnya terangkat,
Lumpur yang menahannya pecah, dan suara-suara di sekeliling menghilang, berganti senyap yang menekan telinga. Ayu membuka mata. Ia sudah berdiri di depan rumah nenek, rantang kosong masih di tangannya, tetapi tubuhnya basah kuyup oleh lumpur hingga ke dada. Dari kejauhan, suara gamelan mengalun berat dari balai desa, tanda dimulainya ritual yang selama ini ia dengar dari nenek. Ritual memberi tumbal pada penunggu sawah agar desa terhindar dari pejebluk. Di antara gamelan, suara lirih terdengar di telinganya. "Ibu sudah pulangkan kamu, nak. Tapi jangan pernah kembali lagi ke sana saat langit merah. Itu bukan waktumu." "Belum." Sementara itu, Mbok Nia dengan mata penuh amarah memandang ke arah Ayu yang menghilang. Mbok Nia, nama yang jarang diucapkan keras-keras karena dipercaya akan mengundang perhatiannya. Sosok ini sangat ditakuti. Dia adalah roh hasil perjanjian leluhur desa. Dulu, lebih dari 100 tahun lalu, saat desa Karanganom dilanda paceklik panjang, kepala desa kala itu melakukan ritual di pematang sawah. Ia memanggil sesuatu dari dasar tanah, roh kelaparan yang menguasai air dan kesuburan sawah. Perjanjiannya sederhana tapi kejam. Setiap 3 tahun sekali, satu anak berusia di bawah 10 tahun harus diberikan saat senja di pematang sawah. Jika tumbal tidak dipenuhi, sawah akan mengering, hama akan datang, dan penyakit akan merenggut banyak nyawa. Menurut kisah yang diceritakan nenek-nenek desa, Mbok Nia dulunya manusia, istri seorang dukun sawah yang dituduh membawa sial karena setiap sawah yang ia tanami gagal panen. Ia dikucilkan, lalu suatu hari jatuh ke lubang lumpur di tengah hujan deras dan tidak pernah ditemukan. Penduduk percaya ia tidak mati, melainkan dihisap oleh sesuatu di dasar tanah, lalu kembali sebagai penguasa air bawah sawah. Ia lapar akan jiwa muda karena percaya daging anak-anak bisa menjaga kekekalan dan memberi kesuburan pada desa, dan kurbannya akan diambil waktu senja. Senja adalah waktu perbatasan antara terang dan gelap, saat kekuatan Mbok Nia paling besar. Sesuai perjanjian, tahun ini harus ada korban lagi. Sesepuh desa memilih Ayu untuk dijadikan korban. Keluarga Ayu dianggap berhutang kepada penunggu. Ayah Ayu pernah menolak ikut membantu ritual desa dan dianggap melanggar adat. Setelah ayahnya meninggal, beban hutang itu diwariskan ke anaknya. Sekarang ini usia Ayu tepat 9 tahun. Tidak ada ayah yang bisa melindungi atau menentang keputusan adat. Ibunya sudah meninggal, ia hanya tinggal dengan nenek dan kakeknya yang sudah tua renta. Sehingga desa menganggap pengambilannya akan lebih mudah tanpa perlawanan. Tetapi setelah malam penyelamatan itu, hidup di desa Karanganom berubah. Awalnya tak ada yang berbeda. Orang masih bekerja di sawah, gamelan masih berbunyi saat hajatan, dan anak-anak masih berlari di pematang saat pagi. Namun, perubahan datang diam-diam. 2 hari setelah senja itu, air di seluruh saluran irigasi mulai menghitam. Bukan seperti lumpur biasa, airnya kental, berbau busuk seperti daging membusuk. Ikan-ikan terapung mati, padi mulai layu. Hari kelima, hujan deras turun tanpa henti. Sawah tergenang, tapi bukan air hujan yang jernih, melainkan air keruh yang meninggalkan bekas bercak hitam di kulit siapapun yang menyentuhnya. Malam ketujuh, terdengar suara tangisan anak-anak dari pematang sawah. Penduduk yang mencoba mencari sumber suara itu tak pernah kembali. Keesokan paginya, hanya ditemukan pakaian mereka di tengah lumpur, basah dan penuh bekas cakar panjang. Di balai desa, para tetua berkumpul. Kepala desa memukul meja, wajahnya pucat. Dia marah. Mbok Nia marah. Kita sudah ingkar janji. Beberapa orang menyalahkan Ayu, beberapa menyalahkan arwah ibunya. Namun para tetua tahu, bukan Ayu yang salah, melainkan mereka sendiri yang terlalu lama bergantung pada perjanjian terkutuk itu. Tetapi, menghentikan perjanjian berarti menghadapi murka penuh Mbok Nia. Dan murkanya sudah mulai terlihat.
Setelah hening beberapa lama, salah satu tetua bicara, "Kita tak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Siapa yang akan kita korbankan?" Tanya yang lain. Tetua yang lain menggeleng. "Kalau kita terus berikan anak-anak, desa kita akan habis. Kita lawan bersama agar semua ini selesai." Malam itu, warga sepakat. Perjanjian lama harus diakhiri. Mereka akan lawan meski harus mati. Warga berkumpul, menggenggam apapun yang bisa dijadikan senjata. Cangkul, obor, sabit, bahkan batu. Anak-anak disembunyikan di rumah paling tengah desa, dijaga para perempuan, sementara para lelaki dan sesepuh memutuskan, malam ini perjanjian lama harus diakhiri. Kalau kita biarkan, cucu-cucu kita tidak akan pernah selamat, ucap seorang tetua dengan suara bergetar. Malam ini kita hadapi dia, meski harus mati di lumpur. Petir menyambar langit hitam. Dari arah sawah, suara gamelan samar terdengar. Padahal tidak ada yang menabuh. Bau lumpur busuk terbawa angin dan kabut pekat menggulung turun dari pematang. Suara itu datang lagi. Ikut aku. Kali ini bukan hanya satu suara, tapi 1000, seolah berasal dari tanah, air, dan angin sekaligus. Tiba-tiba, lumpur di tengah sawah bergolak. Dari dalamnya muncul Embok Niah dalam wujud aslinya, tinggi menjulang, kulitnya basah dan retak-retak, mulutnya menganga hingga ke telinga, dan puluhan mata kecil berkedip serentak di sekujur tubuhnya. Tangannya panjang, melilit seperti akar pohon, menjangkau rumah-rumah di tepi desa. Beberapa warga gemetar, hampir lari. Namun, sesepuh mengangkat obor tinggi-tinggi dan berteriak, "Jangan takut, dia hidup dari rasa takut kita. Malam ini kita bakar dia kembali ke tanahnya." Teriakan itu menyatukan mereka. Puluhan obor dilempar ke arah lumpur. Api menyambar cepat, meski hujan deras masih turun. Bau daging hangus bercampur belerang menyengat. Embok Niah meraung, suaranya membuat telinga berdarah, namun warga menutup telinga dan terus maju. Seorang pemuda menikam tubuh Embok Niah dengan bambu runcing, yang lain mencangkul kakinya hingga lumpur muncrat ke segala arah. Perempuan-perempuan berani keluar membawa kendi berisi air kelapa dan garam. Air itu dipercikan, dan setiap percikan membuat kulit Embok Niah melepuh, menjerit seperti terbakar matahari. Puncaknya, sesepuh desa menghunus keris pusaka yang diwariskan turun-temurun, benda yang dulu dipakai untuk memanggil roh itu 100 tahun lalu. Dengan gemetar, ia menancapkan keris ke dada Embok Niah sambil berseru, "Kami putuskan perjanjian ini. Darah kami bukan milikmu lagi." Jeritan Embok Niah mengguncang seluruh desa. Tubuhnya meronta, retakan di kulitnya menganga lebar, mengeluarkan cairan hitam bercampur mata-mata kecil yang pecah satu persatu. Lumpur di sawah mulai menelan tubuhnya kembali. Dengan taring panjang, ia mencoba meraih siapapun di sekitarnya. Tapi warga berteriak serempak, melempar obor terakhir. Api dan lumpur menelan Embok Niah. Suaranya perlahan tenggelam, berganti keheningan yang mencekam. Hanya hujan deras yang tersisa. Warga berhasil mengalahkan Embok Niah. Embok Niah hancur ditelan api dan tanah. Namun, puluhan warga juga ikut hilang, terseret lumpur atau mati terbakar api. Ketika fajar menyingsing, kabut menghilang. Air di saluran irigasi jernih kembali. Padi yang sempat layu menegakkan daunnya. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, pagi terasa ringan tanpa bayangan gelap senja. Desa akhirnya bebas dari kutukan, dan anak-anak bisa hidup tanpa takut. Kutukan memang berakhir, tapi harga yang dibayar terlalu besar. Dan desa Karanganom akan selalu mengingat malam itu sebagai malam pembebasan, sekaligus malam berkabung. Sosok Ibu Ayu hanya muncul sebentar untuk berpamitan, lalu lenyap bersama kegelapan. Hidup berjalan normal kembali, meski begitu cerita tentang Embok Niah tetap menjadi peringatan agar desa tidak pernah lagi membuat perjanjian dengan kegelapan.